Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum beribadah, kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91 dan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah kami lepaskan engkau dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dari pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar menjalan dan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semuanya. Shalom Karu. Shalom.
Shalom Kak Erlin, shalom Kak Semi. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal nih ya. Betul sekali, selamat Natal Kak Farel, selamat Natal Kak Erlin, selamat Natal juga Kak Semi. Selamat Natal juga Papi, Mami, dan adik-adik. Kiranya damai sejahtera, sukacita Natal memenuhi kita semua. Nah, adik-adik semua siap memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Ayo bangkit berdiri adik-adik, kita memuji Tuhan bersama-sama. Turun dalam dunia, bangsa
akan merayakan Natal secara online di rumah masing-masing. Memang sih kita tidak bisa bertemu teman-teman sekolah minggu kita, tapi kita harus tetap mengucap syukur adik-adik di dalam situasi apapun. Betul sekali Kak Farel, yang penting di dalam hati kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus hadir memberikan damai sejahtera serta sukacita dalam kehidupan kita adik-adik. Nah adik-adik, kita bawa kado buat Tuhan yuk. Kita senangkan hati Tuhan dengan mempersembahkan korban syukur, pujian penyembahan kita dengan kesungguhan hati kita. Betul adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Mari bersama kakak-kakak kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, berikan sikap terbaik dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus. Angkat tangan adik-adik bersama kakak-kakak. Kita menyanyikan pujian lagu ini dengan kesungguhan hati ya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya.
adik-adik, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama kakak, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. dengan Kak Jessica di Ibadah Anak Online Starji. Yeay! Bagaimana kabar adik-adik? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan, berikanlah kami telinga Tuhan seperti seorang murid yang mau mendengarkan selalu isi firman-Mu. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ada yang inget gak nih tahun ini tahun apa? Ayo siapa yang inget? Tahun apa ya? Yaps, bener banget adik-adik. Tahun ini adalah tahun integritas yang diambil dari 2 ayat nih adik-adik. Yang pertama itu dari Mazmur 24 ayat 3 sampai ke 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Lalu ayat yang kedua diambil dari Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan tentang disiplin dalam kehidupan rohani yang akan diambil dari kisahnya Daniel dan kehidupan doanya. Nah, cerita ini kakak kutip dari Daniel 6 dengan tujuan supaya adik-adik punya sikap hati yang disiplin dalam segala urusan rohani. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Nah, pada saat itu Daniel adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Media. Daniel ini selalu melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Bukan cuma dengan sempurna aja nih adik-adik, tapi Daniel juga melakukannya dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Karena kesepenuhan hatinya Daniel dan mengerjakan segala sesuatu, akhirnya teman-teman sepekerjanya, orang-orang sekitar Daniel itu menjadi cemburu dan berusaha mencari kesalahan Daniel. Tetapi orang-orang sekitarnya tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia, yaitu Daniel, setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, kisah ini adik-adik bisa baca di dalam Daniel 6 ayat keempat ya. Oke, selanjutnya, karena Daniel ini sangat baik dalam pekerjaannya, mereka lakukan segala sesuatu dengan sempurna, terus juga dengan segala hati, akhirnya teman-teman sekerja ini menjadi cemburu dan berencana untuk menjebak Daniel. Maka dari itu, para pejabat tinggi dan wakil raja lainnya mencoba mencari alasan untuk mendakwa Daniel terhadap Raja Darius. Mereka berpikir, kesalahan apa nih ya? Daniel tuh punya kesalahan apa ya? Apa Daniel pernah mecahin piring? Apa Daniel coret tembok Raja Darius? Atau apa ya? Mereka cari-cari kesalahannya, tapi mereka gak nemuin satu alasan pun atau satu kesalahan pun dari Daniel. Akhirnya mereka hanya bisa mencari alasan dari kebiasaan Daniel. Kira-kira yang tahu kan nih kebiasaan Daniel apa? Coba ayo apa ya? Yaps, betul banget adik-adik. Kebiasaan Daniel adalah berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Nah ini coba adik-adik buka di dalam Daniel 6 ayat 10 ya. Itu tertera kalau Daniel tuh berdoa 3 kali sehari loh sama Tuhan. Nah oleh karena itu para penjabat-penjabat ini akhirnya merayu Raja Darius untuk membuat sebuah perintah dalam 30 hari. Supaya semua orang tidak boleh menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Raja Darius. Nah ini adik-adik bisa baca dalam Daniel 6 ayat ke-7. Tetapi pada saat Daniel mendengar itu, Daniel tetap nih berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Bahkan di dalam kitab Daniel yang pertama dikatakan bahwa ketika Daniel masih muda, ia telah setia kepada Tuhan. Dan juga di dalam Daniel ke-6 kita bisa baca bahwa di umurnya 84 tahun loh adik-adik, Daniel masih tetap setia sama Tuhan. Wah, bayangin berapa lama ya dari masih muda sampai umur 84 tahun, Daniel tetap setia sama Tuhan, tetap taat, tetap disiplin secara rohani. Oleh karena itu, akhirnya Daniel tidak mau membiarkan sesuatu merusak hubungannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Maka kita juga harus seperti Daniel ya adik-adik. Kita jangan sampai membiarkan sesuatu menjadi penghalang bagi hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita juga harus memiliki disiplin rohani. Amin. Amin. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik nih buat buka di dalam Daniel 6 ayat 12. Jadi pada saat si Raja Darius ini mengeluarkan perintah itu, teman-temannya Daniel ini langsung lari nyamperin Daniel. Bilang, dan dia mendapati Daniel sedang apa? Sedang berdoa sama Tuhan. Pada saat dia mendapati Daniel sedang berdoa,
Akhirnya teman-temannya Daniel langsung menghadap ke raja dan dikatakan di dalam Daniel 6 ayat 12 seperti ini. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu ayat yang ke-13 dikatakan gini adik-adik, lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucap doanya. Wah adik-adik, pada saat Raja Darius tahu kalau misalnya Daniel ini akan dimasukkan dalam gua singa, sedihlah hati Raja Darius. Karena Raja Darius ini gak bisa berbuat apa-apa adik-adik. Suatu perintah yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa diubah. Karena Raja Darius berusaha memikirkan ya, aduh gimana nih ya caranya bisa ngeluarin Daniel. Aduh gimana ya biar Daniel ini gak harus dimasukkan ke dalam gua singa gitu ya. Tapi karena perintah itu tidak bisa diubah. Karena perintah itu tidak bisa dicabut lagi. Perintah akhirnya apa? Akhirnya Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa. Dan setelah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Raja Darius menjadi gelisah dan tidak bisa tidur semalaman. Raja Darius bingung, galau nih, dia mikirin keadaan Daniel. Daniel selamat gak ya? Daniel masih hidup gak ya? Raja Darius gelisah gak bisa tidur. Dan keesokan harinya akhirnya raja langsung nih pagi-pagi nih, raja langsung ngelihat ke Daniel. Raja langsung datang ke gua singa. Di situ raja bilang di depan gua itu berkata gini ke Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel jawab ternyata, ya raja, kekalah hidupmu. Wah, Raja Darius yang mendengar Daniel masih hidup begitu bahagia, begitu senang, begitu takjub sama Tuhannya. Ternyata Daniel itu masih hidup dan singa-singa tersebut tidak memakan Daniel loh. Bahkan menyentuh Daniel pun kayaknya enggak deh. Karena bajunya tuh enggak robek-robek, bajunya tuh enggak kenapa-napa. Danielnya sehat pokoknya. Dan Tuhan ternyata membungkam mulut singa-singa itu. Nah membungkam itu maksudnya ditutup ya adik-adik. Jadi singa-singa itu tuh enggak bisa ngeluarin mulutnya kayak gitu, enggak bisa. Jadi singa cuma diem aja. Enggak bisa buka mulutnya. Loh kok bisa sih? Kok Daniel bisa sih enggak dimakan sama singa itu? Karena Daniel adalah orang yang setia sama Tuhan. Daniel memiliki kedisiplinan rohani. Dia tetap berdoa sama Tuhan, dia percaya sama Tuhan, maka Daniel pun dilindungi oleh Tuhan. Nah adik-adik, mau nggak kalian dilindungi sama Tuhan, disayangin lebih-lebih lagi sama Tuhan? Nah kalau mau, yuk kita sama-sama belajar untuk selalu berdoa sama Tuhan, punya kedisiplinan rohani, memuji menyembah Tuhan setiap hari. Oke adik-adik, yuk kita baca dari 2 Timotius 2 ayat 3-7. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah adik-adik, dari cerita kakak hari ini kita belajar bahwa kita harus memiliki sikap hati yang disiplin dalam segala urusan rohani. Dan juga dalam segala perkara tentang Tuhan. Coba di sini ya kakak mau nanya, siapa yang mau memiliki sikap yang hati yang disiplin dalam berdoa, memuji menyembah Tuhan, serta merenungkan dan bahkan firman Tuhan? Yuk adik-adik yang mau, angkat tanganmu, kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar Tuhan untuk memiliki hati yang mau selalu disiplin Tuhan, selalu memuji menyembah nama Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya setiap kami Tuhan, adik-adik Tuhan, bisa memiliki hati yang mau selalu disiplin secara rohani Tuhan, mau selalu berdoa, memuji menyembah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Karena dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami.
Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan di mana kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, kegentaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kota kami, bangsa kami, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir, merawat, sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa mukjizat-Mu. Penuhin kami dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat, dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan di generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi Indonesia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Pak, kami juga berdoa buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji bersama keluarga kami masing-masing. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hati yang terus melekat dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan, perlindungan, pembelaan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation, anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya, tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan, tolong anak-anak ini Bapa, dalam sekolah mereka, beri hikmat, dan juga Tuhan kelanjutan sekolah mereka. Biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua, berkati juga setiap pekerjaan orang tua, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, pekerjaannya, kuliahnya, Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Star